Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Salianti dengan NIM D7012135 dari jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biofarmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik tentang obat natrium diklofenak. Natrium diklofenak merupakan salah satu OANS derivat asam fenilasetat. Selain antiinflamasi, natrium diklofenak juga mempunyai aktivitas lain sebagai analgesik dan antipiretik. Nah, senyawa ini merupakan inhibitor siklooksigenase non-selektif yang potensinya jauh lebih besar daripada indometasin, naproxen, atau beberapa senyawa lain. Yang seperti kita ketahui bahwa obat natrium diklofenak ini bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase sehingga produksi prostaglandin di seluruh tubuh akan menurun. Nah, penghambatan terhadap enzim siklooksigenase 2 atau COX-2 diperkirakan memediasi efek antipiretik, penurunan suhu tubuh saat demam, analgesik, pengurangan rasa nyeri, dan antiinflamasi atau anti peradangan. Sedangkan penghambatan enzim COX-1 menyebabkan gangguan pada pencernaan berupa luka atau ulkus di lambung, di samping gangguan pembekuan darah. Nah, pada obat natrium diklofenak memiliki efek samping yang timbul pada sekitar 20% pasien. Akibatnya, sekitar 2% pasien menghentikan terapi. Efek saluran cerna merupakan yang paling umum diantaranya mual, gastritis, perdarahan, pembentukan ulkus hingga perforasi dinding usus. Kemudian efek samping lain meliputi eritema kulit, sakit kepala, reaksi alergi, retensi cairan, dan edema. Obat enadik ini tidak dianjurkan untuk anak-anak, ibu menyusui, atau wanita hamil. Kemudian pada obat natrium diklofenak ini memiliki rumus struktur yang dimana adalah C14H10 Cl2 NaO2. Lanjut pada pembahasan yang pertama, ada fase farmasetik atau biofarmasetik, di mana sejak awal obat diberikan kemudian masuk di dalam tubuh dengan jalur pemberian melalui oral dan melalui proses ADME. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa setiap obat mempunyai zat aktif dan eksipien atau zat tambahan lainnya. Setelah obat masuk ke dalam tubuh akan mengalami yang namanya fase disintegrasi, di mana pemecahan tablet menjadi granul. Kemudian ada fase deagregasi, granul pecah menjadi partikel-partikel kecil atau halus. Kemudian partikel-partikel kecil inilah yang akan mengalami pelepasan zat aktif dari pembawanya. Kemudian akan terdisolusi atau larut. Nah, setelah itu akan mengalami proses absorpsi atau yang lebih dikenal dengan fase liberasi. Selanjutnya masuk pada proses farmakokinetik, di mana proses ini atau proses kinetika obat adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Nah, pada proses fase farmakokinetik mencakup empat proses, yakni yang pertama ada proses absorpsi, kemudian distribusi, kemudian metabolisme, dan ekskresi. Metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi bentuk utuh atau bentuk aktif merupakan proses eliminasi obat. Nah, pada proses absorpsi, suatu obat ialah pengambilan obat permukaan tubuh atau mukosa saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu ke dalam organ dalaman, ke dalam aliran darah, atau ke dalam sistem pembuluh limfe. Nah, untuk dapat menimbulkan efek farmakologis yang diinginkan, tentunya obat harus dapat diabsorpsi dengan baik. Nah, di sini absorpsi obat natrium diklofenak melalui saluran cerna berlangsung cepat dan sempurna. Laju absorpsi akan menghambat jika diberikan bersamaan dengan makanan, tapi tidak dengan jumlah yang diabsorpsi. Obat ini terikat 99% pada protein plasma dan mengalami efek lintas awal atau dikenal dengan first phase sebesar 40-50%. Walaupun waktu paru singkat, yaitu 1-3 jam, natrium diklofenak diakumulasi di cairan sinovial yang
efek terapi di sendi jauh lebih panjang dari waktu paru obat tersebut. Selanjutnya, pada proses distribusi obat, setelah masuk ke peredaran darah sistemik, molekul obat secara serentak didistribusikan ke seluruh jaringan dan organ tubuh melalui proses distribusi. Ini molekul obat aktif mencapai jaringan sasaran atau reseptor obat. Proses distribusi dan eliminasi obat berlangsung secara bersamaan dan pada umumnya proses distribusi obat lebih cepat dibanding dengan proses eliminasi. Nah, pada umumnya distribusi terjadi dengan cara menembus membran biologis melalui proses difusi. Mekanisme difusi dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat fisika kimia obat, dan aktivitas biologis. Proses difusi dibagi jadi dua, yaitu pasif dan aktif. Selanjutnya, pada proses metabolisme obat, metabolisme natrium diklofenak berlangsung di hati oleh isoenzim sitokrom P450 subfamili CYP2C menjadi 4-hidroksi diklofenak, metabolit utama serta membentuk terhidroksilasi lain. Kemudian metabolit tersebut akan diekskresi dalam urin 60% dan empedu 35% setelah mengalami glukuronidasi dan sulfasi, di mana obat natrium diklofenak ini adalah obat antiinflamasi yang dapat mengiritasi lambung dan mengalami metabolisme lintas pertama, di mana obat-obat yang mengalami first pass effect akan mengakibatkan variasi kadar obat dalam darah yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada fase ekskresi obat, di mana obat natrium diklofenak diekskresikan keluar tubuh melalui ginjal dan empedu. Sebagian kecil dengan kadar rendah diekskresikan melalui air liur dan air susu. Yang pertama, ekskresi obat melalui ginjal. Salah satu jalan terbesar untuk ekskresi obat adalah melalui ginjal. Hal ini melibatkan 3 proses, yaitu yang pertama penyaringan glomerulus, absorpsi kembali secara pasif, dan tubulus ginjal dan sekresi aktif pada tubulus ginjal. Yang kedua, ekskresi melalui empedu. Obat harus dimetabolisme menjadi senyawa yang lebih polar, dapat diekskresikan dari hati melewati empedu menuju ke usus dengan mekanisme pengangkutan aktif, di mana obat dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat atau dengan glisin. Di usus ini dibentuklah konjugat tersebut secara langsung, diekskresikan melalui tinja atau mengalami proses hidrolisis oleh enzim atau bakteri usus menjadi suatu senyawa yang bersifat non-polar, sehingga nantinya obat N-adik tersebut diabsorpsi kembali ke plasma darah, kembali ke hati, kemudian dimetabolisis, dikeluarkan lagi melalui empedu, kemudian akan menuju ke usus, demikian seterusnya, sehingga merupakan suatu siklus yang dinamakan dengan siklus enterohepatik. Siklus inilah yang menyebabkan masa kerja obat menjadi lebih panjang. Nah, kita masuk pada fase yang ketiga atau fase farmakodinamik, di mana pada fase ini yaitu interaksi antara obat dengan reseptor di jaringan target. Nah, efek analgesik natrium diklofenak jauh lebih lemah daripada efek analgesik opioid. Namun, tidak seperti opioid, natrium diklofenak tidak akan menimbulkan ketagihan dan efek sentral yang merugikan. Sebagai analgesik, natrium diklofenak mempunyai onset yang cepat dan durasi yang panjang serta berguna untuk mengobati nyeri akut hingga kronik. Obat ini juga telah terbukti memiliki efek yang menguntungkan dalam serangan migrain. Nah, dalam kondisi peradangan, pasca trauma dan pasca operasi, natrium diklofenak dengan cepat akan mengurangi nyeri spontan dan nyeri pada gerakan serta mengurangi pembengkakan inflamasi dan edema luka. Ketika obat natrium diklofenak digunakan bersamaan dengan opioid untuk pengelolaan nyeri pasca operasi, natrium diklofenak secara signifikan mengurangi kebutuhan opioid. Sebagai antipiretik, natrium diklofenak akan menurunkan suhu badan hanya pada keadaan demam. Nah, sedangkan sebagai antiinflamasi, natrium diklofenak sering dimanfaatkan pada pengobatan kelainan muskuloskeletal seperti artritis, reumatoid, osteoartritis, dan spondilitis ankilosa. Nah, itulah sekian dari saya penjelasan mengenai 3 fase. Yang pertama ada fase biofarmaseutika, kemudian farmakokinetik, dan farmakodinamik.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.